Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fasal khitab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala pada kesempatan kali ini nuwasilu qira'atana min kitab Kasfus Satir wa hadzal kitab syarhun li Dhawamid Raudatin Nadhir wa Raudun Nadhir hada ya kitabun fi usulil fiqh ala madhhabil Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala alladzi allafahu Muwaffaquddin Abu Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala. Baik. Nahnul an mazilna fi al-ahkam at-taklifiyah wa minha al-wajib. Di antara al-ahkam at-taklifiyah adalah al-wajib. Akhadna haddal wajib. Ma huwa al-wajib? Akhadna ta'rifahu. Wa kadzalika takallamna aidan an al-farq bainal fardi wal wajib. Qulna ala anna al-fard huwa al-wajib indal jumhur. Amma indal Hanafiyah al-fardu ghairu al-wajib, ya. Wa akhadna aidan limada ikhtalafa al-Hanafiyah aw limada al-Hanafiyah yaquluna bit tafriqah bainal fardi wal wajib. Akhadna ta'lilatihim akhadna ta'lil al-lughawi wa kadzalika i'taradna alaihi aidan, ya. Wa hadha ma qad takallamna anhu fi al-liqa' as-sabiq. Baik. Al-an nahnu sanatakallam an aqsamil wajib. Ya, aqsam al-wajib. Aqsam al-wajib ay al-fard. Ay bimakna ya sahibul kitab hada, ya, syarih hada yaqul au akhadha ya bi anna al-wajiba wal fard. Ya, bi anna al-wajib wal fard. Walakin Ibnu Qudamah la yaquluna bihadza. Ibnu Qudamah ya'khudh bi ra'yi al-Hanafiyah fi hadhihi masalah. Baik. Aqsamul wajib ay aqsamul fard. Ya, li'anna naqul anna al-wajib wal fard. Yanqasimul wajibu ila aqsamin iddah, ya, bihaithiyatin mukhtalifah. Wajib itu kita bagi menjadi pembagian yang beraneka ragam berdasarkan sudut pandang yang beraneka ragam juga. Nah, jadi kalau ditanya wajib itu ada berapa, maka kita tanya balik dari sisi yang mana dulu, pembagian dari sisi apanya atau berdasarkan apanya. Itu mana haitsiyat di sini, berdasarkan apa dia. Ada nanti berdasarkan zatnya, ya, atau berdasarkan ainnya dan seterusnya, nanti itu akan kita ambil. Baik. Yang pertama kita akan melihat bagian al-wajib min haitsu dzatihi, dari sisi zatnya, ay min haitsu ainihi. Au min haitsu ta'ayyunil matlubi au adama ta'ayyunihi. Ya, dilihat dari sisi spesifik apa tidak fiil yang diminta atau tidaknya. Ya, spesifik atau tidak spesifiknya. Ya, al-matlub di mana? Ya, al-mujab, ya, sesuatu yang diwajibkan. Kalau dikatakan ya shallu, ya salatlah, berarti matlubnya di situ adalah fi'lus shalah. Ya, perintah. Ya, ta'ayyun al-matlub huna bimana ta'ayyun fi'lal mukallaf. Ya, al-matlub huna ya fi'la al-mukallaf. Baik. Yang qasimul wajibu bihadzal i'tibari ila qismain, al-wajibul muayyan wal wajibu ghairul muayyan. Ya, jadi berdasarkan dari sisi zatnya, wajib itu dibagi menjadi dua, ada namanya wajib muayyan dan wajib ghairu muayyan. Wajib muayyan berarti dia spesifik. Apanya spesifik? Ma talabahu syari'u bi'ainihi minal mukallaf min ghairi takhyirin baina afradin mukhtalifah. Yaitu suatu ibadah, suatu perbuatan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan bi'ainihi, bidzatihi, min ghairi takhyir, tanpa adanya pilihan di situ. Ya, perintah mengatakan lakukan ini, nggak boleh yang lain. Ya, mananya apa? Mananya dia berarti cuma satu fiil yang diminta di situ, salat saja misalkan. Ya,
Jadi yang dimaksud dengan wajib muayyan itu bukan berarti spesifik untuk satu orang, tidak. Ibadahnya yang spesifik. Sholat misalkan, ya. Kalau orang dikatakan sholatlah, boleh nggak saya ganti dengan sedekah? Nggak bisa, karena dia adalah wajib muayyan. Jadi fi'ilnya itu maka tadi kita katakan kan al-matlub itu artinya fi'lal mukallaf. Jadi al-wajibul muayyan itu adalah suatu ibadah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari al-mukallaf min ghairi takhyirin, ya, tanpa adanya pilihan. Ya, kita nggak dikasih ada pilihan yang lain, hanya satu saja. Ya, jadi min ghairi takhyir. Jadi muayyan itu kan artinya dia ditakyin, berarti dispesifikkan. Baik. Jadi al-wajibul muayyan ini berarti dia perbuatannya spesifik, nggak boleh yang lain. Kasalati wasyam waraddil maqsub. Masalan salat, ya. Jadi kalau orang disuruh salat kemudian dia bilang, "Ah, saya melakukan yang lain aja, ganti salat." Ya. Ketika kita ajak dia ke masjid, "Akhi, ayo kita salat ke masjid." Kemudian dia mengatakan, "Enggak, akhi, saya nggak mau salat. Saya ganti ibadah salat itu dengan membantu orang misalkan." Wahada la yajuz. Limadha? Li'anna shalah ibadah wa huwa wahya min dimni al-wajibil muayyan. Waradil maksub wa kadzalika raddul maksub bimana i'adatu al-maksub, barang yang dirampas, mengembalikan barang yang dirampas. Ya. Jadi kalau orang, ya, seseorang merampas barang orang lain, misalkan yang dirampas adalah HP, maka yang dikembalikan juga harus HP. Jadi nggak boleh, ya, dia nggak boleh mengembalikan meskipun harganya lebih mahal, misalkan dirampas HP dikembalikan mobil, misalkan televisi, tidak boleh. Kenapa? Karena barang yang dirampas itu ya, masuk ke dalam al-wajib al-muayyan. Baik. Jadi ini patokan kita adalah kepada fiilnya, bukan kepada fa'ilnya. Baik. Wahada aksaru wajibatus syariah. Nah, inilah yang merupakan jenis kebanyakan atau mayoritas dari kewajiban-kewajiban syariat. Masuknya ke sini. Ya. Kalau dikatakan dalam syariat itu wajib ini, wajib itu, ya. Nah, itu berarti maksudnya adalah wajib muayyan. Jadi kalau dikatakan wajib doang itu wajib muayyan. Ya, tapi kalau dia wajib baru muayyan biasanya disebutkan nanti. Ya, wajib baru muayyan. Jadi kalau mutlak penyebutan wajib itu maksudnya wajib muayyan, atau di dalam kitab yang lain ya Ta'liq Ibnu Badran disebutkan di situ wajib muayyan itu nama lainnya adalah wajib bidzatihi, ya, au bi ainihi, ya, hanya perbedaan redaksi saja. Wa hukmul wajibil muayyan, lantas apa hukum dari wajib muayyan ini? Annahu la tabra'u dhimmatul mukallafi illa bi fi'lihi hadzal wajibi bi ainihi. Illa bi fi'li, bukan bi fi'lihi, ya. Hapus dhamirah di situ. La tabra'u dhimmatul mukallaf, tidak akan terlepas zimmah dari si mukallaf. Jadi beban tanggung jawab itu masih ada pada diri mukallaf, ya, sampai dia melakukan wajib muayyan ini. Bi'ainihi, dan harus melakukan bizatihi, nggak boleh diganti dengan yang lain, barulah dikatakan tabra'u az-zimmah. Apa itu mana tabra'u az-zimmah, ya? Nah. Kemudian yang kedua al-wajibu ghairul muayyan. Dinamakan juga yang seperti ini wajib mubham. Wajib mubham atau wajib ghairul muayyan. Karena mubham itu artinya samar-samar, belum pasti, belum jelas. Ya, jadi ghairul muayyan, ya, belum ditakyin. Wa yusamma al-wajibul mukhayyar fi. Nama lain dari wajib ghairul muayyan ini adalah al-wajib al-mukhayyar. Al-mukhayyar artinya dikasih pilihan, ya. Au al-wajibul mubham, atau nama lainnya wajib mubham. Wa huwal wajibul ladzi talabahu asy-syari'u la bi'ainihi. Jadi bukan zat fi'il yang diminta oleh Allah, bal dimna umurin muayyanatin mahsurah. Akan tetapi dia merupakan bagian dari perkara-perkara yang spesifik dan terbatas ruang lingkupnya.
Ka'ihda khisali kafaratul yamin misalkan salah satu dari khisal kafaratul yamin, ya, cara orang untuk membayar kafarat, ya, ketika dia melanggar sumpah, ya. Jadi ketika seorang melanggar sumpah, ya, itu kan tidak hanya tidak hanya satu yang diminta di situ. Ya, yang pertama apa yang diminta? It'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Ya, itu yang pertama. Ya, kemudian berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, ini kan berarti ada pilihan. Ya, ada pilihan. Ya, kafarat sumpah itu. Ya. Baik. Nah, ketika kita melanggar sumpah kita sendiri, ya, maka di situ syariat mengharuskan kita untuk membayar kafarat. Wajib hukumnya membayar kafarat di situ. Tapi wajibnya di sini tidak spesifik harus dengan yang mana. Yang penting dia termasuk dalam salah satu dari khisal kafarat yamin. Baik. Sama seperti zakat. Kenapa? Sama seperti zakat. Zakat itu salah satu pemberian. Apanya dulu kalau zakat? Ya maksudnya yang wajib berumah. Maksudnya Bagian mana dari zakatnya? Orangnya atau benda yang dizakati? Objek yang dizakati. Nggak perlu semua. Zakati salah satu atau sama kasusnya. Nah, boleh. Ghairul muayyan juga di situ. Ya, ghairul muayyan. Bisa dikatakan ghairul muayyan di situ. Ya, karena ya yang namanya zakat itu kan harus terpenuhi ya nisab dan haul ya. Ya, kalau sudah terpenuhi nisabnya itu kan berarti artinya pilihannya ada banyak di situ. Ya, boleh pilih yang mana saja. Baik. Baik. Jadi kalau orang melanggar sumpahnya maka kafaratnya itu ada 3. Yang pertama untuk memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kita berikan kepada keluarga kita sendiri. Ya, atau yang kedua memberikan mereka pakaian, dan yang ketiga itu memerdekakan budak. Ya, kalau ketiga itu tidak bisa dilakukan, ya, maka ia wajib puasa 3 hari secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut boleh. Pendapat yang kuat itu berturut-turut. Baik, itu berarti dikasih pilihan kita kan antara memberi makan, antara memerdekakan budak, memberi pakaian dan seterusnya. Wa hukmul wajib ghairul muayyan, lantas apa hukum wajib ghairul muayyan ini? Annal mukallafa yajibu alaihi fi'lun wahidun faqat minal umuri allati khayyarahu syari'u bainaha. Yang wajib atas diri seorang mukallaf pada kondisi seperti ini adalah untuk melakukan satu dari 3 pilihan yang ada. Tidak boleh dia melakukan semuanya, ya, tidak boleh juga meninggalkan semuanya, ya. Berarti dia wajib tapi ghairu muayyan, secara zat fiilnya dia belum spesifik. Ya, beda dengan sholat zuhur. Ya, cuma satu pilihan, sholat zuhur itu nggak bisa diganti dengan sholat yang lain. Fa'idha fa'ala ayya wahidin minha bari'at dimmatu. Maka kalau orang yang melanggar sumpahnya tadi melakukan salah satu dari 3 hal tersebut, maka telah terlepaslah dia dari zimmahnya. Wa in lam ya'ti bi wahidin minha kana athiman wa mustahiqqan lil iqabi bi tarki wajibin. Begitu juga kalau ditinggalkan ya seluruhnya, ya. Nah, dia nggak mendatangkan salah satu dari 3 hal tersebut atau dia tinggalkan seluruhnya, nah, maka dia berdosa mustahiqqan lil iqab, berhak untuk mendapatkan iqab bi tarki wajibin. Baik. Kemudian sedikit faedah yang berkaitan dengan istilah al-wajib al-mubham ini atau al-wajib al-mukhayyar ini. Sebenarnya kalau kita baca atau kita telah ya, pelan-pelan, istilah al-wajib muayyan, al-wajib al-mukhayyar ini adalah istilah yang mutanaqid, sebenarnya bertentangan, kontradiktif. Ya. Bagaimana wajib tapi dia mukhayyar? Logikanya begitu kan? Bagaimana sesuatu itu dikatakan harus tapi dia mukhayyar, dikasih pilihan. Kalau sudah ada kasih pilihan berarti dia nggak wajib begitu. Ya. Berarti dia tidak wajib. Ya, jatuhnya ke mubah berarti kan? Jadi istilah wajib sama mukhayyar itu sebenarnya nggak bisa digabung. Tapi nanti kita akan bahas kenapa para ulama memegang istilah atau menggunakan istilah wajib mukhayyar ini. Baik. Naqra'an al-khilaf bain al-jumhur wal mu'tazilah fil wajib al-mubham. Ya. Bagaimana khilaf
ya antara ulama jumhur dengan ulama-ulama dari kalangan Mu'tazilah dalam masalah wajib mubham ini atau wajib ghairu muayyad tadi. Ra'ayna anna al-wajiba bi'tibari dzatihi yanqasim ila wajibin muayyanin wa ila wajibin mubhamin fi aqsamin mahsurah wa huwa al-musamma bil wajibil mukhayyar. Wa dzalika li anna al-wajiba imma an yata'allaqa bi fi'lin muayyanin min kulli wajhin kas-salati waz-zakah wa huwa aghlabu furu'is syariah. Ada nukta huna wa huwa aghlabu furu'is syariah. Mayoritas ya cabang-cabang dalam pembahasan syariat itu masuk ke sini ya. Wajib yang muayyan. Fayajibu 'alal mukallafi al-ityanu bihi 'ala at-ta'yin. Baik, ini dia mukaddimahnya. Wa imma an yata'allaqa al-wujubu bi fi'lin mubhamin min wajhin muayyanun min wajhin akhar. Takhisali kafatul yamin. Dan ini dia. Ya. Jadi wajib yang mubham ini dia wajibnya itu tergantung kepada muta'alliqnya. Jadi dia dari satu sisi dia dikatakan mubham, dari satu sisi dia dikatakan muayyan. Gitu. Ya, khisal kafatul yamin, misalkan khisal kafatul yamin tadi. Ya, kalau kita katakan kita kan wajib melakukan salah satu dari ketiga ini. Ya, berarti syariat kan dari sekian banyak kemungkinan kafarat itu kenapa syarat milih hanya 3? Gitu maksudnya. Misalkan katakanlah ada 10 kemungkinan kafarat dalam syariat dan syariat hanya memilih 3 saja, berarti muayyan apa tidak? Muayyan kan spesifik. Berarti kalau 3 dilihat dari 10, berarti dia muayyan. Tapi kalau 3 dilihat dari 1, dia berarti ghairu muayyan. Ya, sama seperti kita mengatakan 3 itu banyak apa sedikit. Ya, tergantung. Ya, tergantung 3 itu banyak apa sedikitnya tergantung kepada perbandingannya. Kalau antum bandingkan 3 dengan 10, sedikit ya. Tapi kalau antum bandingkan dengan 1, banyak ya. Jadi dari satu sisi dia dikatakan muayyan, dari sisi yang lain dia dikatakan ghairu muayyan. Berarti sama dengan mutlak, pembahasan mutlak. Pembahasan mutlak. Minat satu akhlak itu mewakili semua. Iya bisa, itu bahasanya mutlak. Tapi kalau mutlak dia lebih luas lagi malah cakupannya, lebih luas lagi. Nah, jadi kalau mutlak itu ya selama dia masih dalam ruang lingkup itu masuk dia. Apalagi kalau sudah dikerucutkan menjadi tiga doang, gitu. Masih 10 itu mutlak. Ya, 3 juga dikatakan mutlak dari sisi itu. Baik. Fa innal wajiba fiha muayyanun min jihati kaunihi ahadi thalathati asya'in muayyana. Maka salah satu dari 3 perbuatan kafaratul yamin itu dia dikatakan muayyan ya kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Wa mubhamun min jihati khususi kulli wahidin minha. Kalau dilihat dari sisi yang lain dia juga mubham haitsu inna syari'a lam yakhussa wahidan minha bit takfir wa tarki dzalikal khairah lil al-mukallaf. Baik. Li khairati al-mukallaf. Baik. Ya. Jadi syariat atau Allah Subhanahu wa taala pembuat syariat lam yakhussa wahidan minha, tidak menspesifikkan salah satu dari ya 3 khisal kafaratul yamin tadi. Ya. Takfir di sini maksudnya melakukan salah satu dari ketiganya ya. Ya. Jadi syariat nggak mengasihi kita harus yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, tidak. Syariatnya mengatakan lakukan yang mana kamu mampu dari 3 itu. Entah yang pertama, yang kedua atau yang ketiga, ala hasabi al-istita'ah. Wa qad yuhissul insanu bit tanaqudi fi hadhihi tasmiyah al-wajibul mukhayyar. Nah itu dia. Ya. Terkadang orang merasa at-tanaqud adanya kontradiksi dalam tasmiyah al-wajibil mukhayyar, dalam penamaan atau penggunaan istilah wajib mukhayyar. Kaifa yakunu syai'an wajiban wa huwa mukhayyaran aidan fi nafsil waqt. Li'anna al-wajiba huwa ma la yajuzu tarkuhu. Karena wajib kan harus dilakukan. Ya, enggak boleh ditinggalkan. Wal mukhayyaru fi yajuzu tarkuhu. Sedangkan mukhayyar itu kan boleh ditinggalkan berarti. Dari 3 kafaratul yamin, kalau antum melakukan yang pertama, artinya antum meninggalkan yang kedua dan ketiga. Kalau antum melakukan yang ketiga, artinya antum meninggalkan 1 dan 2. Loh, kok ada istilah meninggalkan di sini? Padahal kan wajib. Gitu. Nah, maka ini mutanaqid secara istilah. Baik. Awal mukhayyar fihi yajuzu tarku fa huwa mutanaqidan. Kontradiktif di sini. Lakin idza alimna anna muta'allaqal wujubi syai' wa muta'allaqat takhyiri syai'un akhar zala dzalikal ihsasu bit tanaqud. Nah, tetapi jawabannya adalah kalau kita tahu apa muta'allaq, apa yang menjadi poin
ya, kaitan utama al-wujub dan apa muta'allaq at-takhyir itu jadinya kita paham. Apa muta'allaq al-wujub? Muta'allaq al-wujub itu ainu al-fi'il tadi. Ya, satu. Ya, kalau muta'allaq at-takhyir itu namanya saja pilihan. Ya, muta'allaqnya apa? Berarti tiga. Gitu. Jadi satu itu wujub, takhyir itu di tiga. Jadi tiga ini pun sebenarnya adalah satu. Ya, bedanya dengan yang satu adalah yang dua ini boleh dia tinggalkan. Jadi hakikatnya tiga sama satu itu sama dalam masalah ini. Kenapa? Karena toh dari yang tiga ini kita diminta cuma melakukan satu saja. Gitu. Sama seperti Anda misalkan kasih antum satu buku. Ya. Kemudian Anda kasih Ahmad, ya, Anda bilang ke Ahmad, Anda punya tiga buku, pilih salah satunya. Ya, antum sama-sama dapat satu buku juga akhirnya kan. Bedanya adalah Ahmad ada pilihan, dia boleh memilih. Kalau antum tidak, karena bukunya cuma satu. Gitu. Baik. Jadi harus kita pahami dulu apa muta'allaq al-wujub sama muta'allaq at-takhyir di sini. Kaitan maksudnya, kaitannya al-wujub itu apa, kaitan takhyir itu apa. Li'anna muta'allaq al-wujubi ihdal khisal wa huwa amrun wahid la takhyira fihi. Nah itu dia. Muta'allaq al-wujub itu ya salah satu dari yang tiga. Ya, artinya dia tidak ada pilihan berarti. La takhyira fihi. Nah kalau ini salah satu dari itu sih. Ihda al-khisal itu ya salah satu, ihda kan salah satu. Al-khisal itu yang salah satu yang tiga tadi. Ya, dari tiga kafaratul yamin tadi, entah itu amal miskin, ya, raqabah atau asyik. Baik. Wa yajibu 'alal mukallaf al-ityanu bihi. Nah, itu muta'allaq dari al-wujub. Tapi kalau muta'allaq at-takhyir huwa al-afradus salasah, tiga-tiganya. Gitu. Ya. Muta'allaq at-takhyir itu tiga-tiganya. Ya. Wahia al-it'am awil kiswah, yang pertama memberi makan atau al-kiswah memberi pakaian, atau al-itq atau dia membebaskan budak. Kalau tidak bisa melakukan ketiga-tiganya ini baru dia berpuasa. Wahada muta'addidun la wujuba fihi bi jami'ihi. Ini muta'addid dia. Ini ada banyak di situ. Dan tidak wajib melakukan seluruhnya. Ketiga-tiganya nggak boleh malah. Ya, dia beri makan, beri pakaian dan akhir itu justru tidak dianjurkan dalam syariat. Ya. Meskipun dimisah oleh para ulama kalau didatangkan tiga-tiganya. Tapi dia dikatakan ibadah yang lainnya itu hitungannya sunnah. Yang wajib hanyalah satu saja. Baik. Kemudian hunaka al-khilaf fi hadil masalah. Wa hadil mas'alatu fiha khilafun bainal jumhuri min nahiyatin wa bainal mu'tazilah min nahiyatin tsaniyah. Dalam masalah ini ada khilaf antara jumhur al-ulama dengan ulama al-mu'tazilah dari satu sisi, ya. Yang pertama ra'yul jumhur wa adillatuhum. Sekarang kita bahas dulu pendapat jumhur dalam masalah ini, ya. Dhahabal jumhuru minal usuliyyin wal fuqaha'i min ahli sunnati ila annahu yajuzu al-amru bi wahidin mubhamin min umurin muayyanatin ala sabilit takhyir. Ya, sekarang permasalahannya adalah boleh apa enggak kita memerintahkan sesuatu tapi sesuatunya masih belum jelas. Gitu kan? Jadi kalau antum katakan ada wajib mukhayyar dalam syariat itu sama dengan antum mengatakan Allah memerintahkan kepada kita sesuatu yang belum spesifik. Nah, kaifa yakunu hada? Ya. Ya, jadi jumhur mengatakan akhirnya boleh memerintahkan ya satu perintah yang mubham ya dengan syarat itu masih dalam ruang lingkup yang terbatas. Contohnya satu dari tiga tadi. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita dikatakan sholatlah, ya, ini bisa muayyan, bisa mubham. Ya. Karena kalau sholat itu kita katakan muayyan, berarti maksudnya dia sholat pada waktu ketika perintah itu keluar. Misalkan dia perintah itu keluar jam 2 siang, berarti sholat yang sudah sholat zuhur. Ya. Ya. Tapi kalau antum sudah selesai sholat zuhur, udah gugur kewajiban untuk sholat zuhur dan waktu asar juga belum masuk, kemudian ada perintah sholat lah, berarti di situ mukhayyar. Ya, mukhayyar karena ya, antum pilihannya banyak, berarti masuk sholat di situ sholat sunnah, entah itu masjid, ya, sunnah mutlak, ya, atau sholat apa namanya sholat apa namanya badal wudhu misalkan. Nah, ini seperti itu, ya, berarti kan pilihannya ada banyak. Ya.
dan tidak dibatasi di situ, tidak dibatasi. Nah, kapan perintah itu dikatakan tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk mubham? Kalau tidak dibatasi. Tapi kalau syariat kan nggak begitu, ya. Perintahnya mubham, tapi dikasih batasan. Ya, memang ada pilihan di situ satu dari tiga, tapi kan dibatasi cuma tiga, gitu. Syariat nggak mengatakan satu dari berapa, gitu, terserah, gitu, enggak, ya, nggak mengatakan begitu. Jadi jelas seperti spesifik. Dan inilah pendapat yang dipegang sama jumhur. Fajibu 'alal mukallafi al-ityanu bi ahadiha fil jumlah wa la yajuzu lahu al-ikhlalu bihi fi an yatrukal jami'. Maka wajib atas mukallaf untuk melakukan salah satunya, atau dia hukumnya tidak boleh kalau dia al-ikhlal, ya, melakukan pelanggaran dengan meninggalkan seluruhnya. Baik, adilatul jumhur. Lantas apa dalil jumhur dalam masalah ini? Istadalla al-jumhuru ala wuqu'il wajibil mukhayyari fihi wa jawazuhu bidalilil aqli wa dalilil naqli wal lughati wal ijma'i. Nah, jadi jumhur di sini banyak dalilnya, ya. Ya, ada dalil dari akal, dari nakal, maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Ya, kemudian ada juga dalil dari lugah mereka ngambilnya nanti. Ada juga dalil dari al-ijma. Yang pertama ad-dalilu al-aqli. Qalu, ya, qalu di sini kembalinya ke jumhur. Ya. Inna syari'al hakima idza qala aujabtu 'alaika wahidan min hadhil umur wa ayyuha fa'alta faqad ataita bil wajib wa in taraktal jami'a tudammu li tarkika ahadiha min haitsu huwa ahaduha la min haitsu khususiyatihi lam yalzam minhu muhalun fa yakunu jaizan. Dan secara logika saja ini tidak masalah. Ya, tidak masalah ketika kita merintahkan orang, akhi saya punya 3 buku, ambil salah satunya. Perintah di situ. Ya, kalau dia tidak mengambil salah satu dari tiga buku tersebut, maka dia dikatakan telah melanggar perintah, tidak mematuhi perintah di situ. Nah, ini secara logika. Jadi ya lam yalzam minkum hal, ya fayakunu jaizan. Ini sesuatu yang secara akal diterima. Contohnya misalkan, misaluhu idza qala sayyidu li 'abdihi aw sahibil amal, ya, li ajirihi. Misalkan seorang tuan berkata kepada budaknya atau kepada seorang yang memperkerjakan orang lain, berkata kepada pekerjanya, "Aujabtu 'alaika khiyatata hadzal qamis aw bina'a hadzal ha'id aw hafra hadzal bi'ri fi hadzal yaum." Misalkan si tuan berkata kepada budaknya, "Aku mewajibkan untukmu hari ini melakukan, ya, aku wajibkan untukmu untuk menjahit baju ini, membangun tembok ini, atau menggali sumur ini pada hari ini. Ayyaha fa'alta iktafaitu bihi wastahqaqtal ajra." Yang manapun yang kau lakukan dari yang tiga tadi, entah itu menjahit, membangun, atau menggali sumur, ya, ya, kalau antum melakukan salah satu dari tiga tadi, istahqaqtal ajra, maka engkau berhak mendapatkan upahmu. Wa in tarakal jami'a aqabtuka, tapi kalau kamu enggak melakukan salah satu dari ketiganya, maka aku akan menghukummu. Aulam tastahiq al ajra. Wala ujibuha 'alaika kullaha. Akan tapi saya tidak mengharuskan kamu untuk melakukan ketiga-tiganya. Ya, saya nggak minta kamu untuk menjahit, membangun, dan menggali dalam satu waktu, atau ketiga-tiganya kamu lakukan satu hari ini, tidak. Tapi saya minta ada salah satu dari ketiganya. Ya, bal ahadaha biduni ta'yin. Tapi lakukan salah satunya tanpa ada, ya, penspesifikan di situ atau spesifikasinya. Ayyaha syi'ta, yang manapun yang kau inginkan. Kana kalaman ma'qulan. Maka ini secara logika bisa diterima ucapan seperti ini. Ya, mafhum minal akal. Fal yumkin da'wa annahu aujaba 'alaihi al-kull. Maka tidak mungkin kita menuduh bahwasanya wajib berarti melakukan semuanya. Ya, nggak mungkin si budak tadi berpikir, oh berarti tuan saya mengharuskan saya melakukan ketiga-tiganya. Tidak. Wala da'wa annahu ma aujaba syai'an aslan. Tidak mungkin juga si budak tadi memahami, oh tuan saya tidak mewajibkan apapun kepada saya. Nah, ini adalah pola pikir orang-orang yang suka mencari alasan dan merupakan salah satu dari
bentuk logical fallacy. Ya, logical fallacy ya orang-orang yang enggan untuk beribadah itu salah satunya ini. Ya, ibadah-ibadah yang Allah kasih keringanan-keringanan. Mereka mengatakan Allah kasih keringanan di sini berarti nggak penting-penting amat ibadah ini. Ya udah kalau gitu tinggalkan. Padahal pola pikirnya harusnya dibalik. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita keringanan dalam satu ibadah itu untuk menunjukkan bahwasanya Allah dengan kasih sayangnya ya tetap mewajibkan kita melakukan ibadah tersebut ya. Ya, tapi dikasih kita ke keringanan. Itu artinya ya kalau seandainya nggak penting berarti syariat nggak perlu ngasih keringanan. Ya udah nggak usah dikerjakan sekalian gitu. Tapi ini dikasih keringanan ini menunjukkan berarti itu sebenarnya adalah ibadah yang berat yang penting dari sisi istilah saja kan keringanan ya, memperingan berarti aslinya dia berat gitu. Aslinya dia besar gitu. Baik, maka ini termasuk kecacatan dalam berlogika ketika kita mengatakan bahwasanya ya kalau ada perintah kemudian boleh kita melakukan salah satu dari beberapa yang diperintahkan bukan berarti ya, di situ kita mengatakan berarti syariat tidak memerintahkan kita untuk melakukan semuanya. Memang tidak memerintahkan melakukan semuanya tapi bukan berarti meninggalkan semuanya. Allah memberikan kita pilihan bukan berarti untuk meninggalkan seluruhnya. ولا يمتنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين ويكون أي واحد منها وافيا بالغرض. Dan secara akal itu tidak tertolak kalau gharad itu ya, tujuan itu biwahidin ya, berkaitan dengan sesuatu yang ghairu muayyan, tidak spesifik. Ya misalkan Anda katakan kepada antum, Zul pergi ke pasar, gharad antum pergi ke pasar. Maka manapun wasilah yang dipakai untuk ke pasar, entah dengan jalan kaki, naik motor, pakai pesawat atau pakai gokar misalkan, ya, ya itulah ba'sa bihi. Ya. Kenapa? Ya karena secara logika, selama gorot itu tercapai, maka apapun ya, wasilah yang antum pilih, ya, ini secara logika ya, ya apapun wasilah yang antum pilih itu boleh-boleh saja, sah saja, meskipun anda belum menspesifikkan. Gitu. Bilang ke antum, izhab yazul ila suq ya bidarroja au bisayyara au masyan ala aqdam. Nah, berarti antum pilihkan salah satu dari tiga itu. Dan manapun yang antum melakukan dari salah satu yang ketiga itu, ya selama gorotnya tercapai, maka atas tahid ajar. Baik. Wa yakunu ayyu wahidin minha wafian bil gharat. Itu dalil jumhur ya, dari sisi logika. Nah, lantas dari sisi nakalnya bagaimana? Dari dalil-dalil syar'i bagaimana? Ad-dalilun naqli syar'i. Kalau dikatakan dalil naqli itu maksudnya Al-Qur'an dan Sunnah. Matalan qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya surat ya, Al-Maidah ya, ayat 89 la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum la akhadha yu'akhidu bimana aqaba yu'aqibu la yu'aqibukumullah Allah tidak akan mengadab dan menghukum kalian billagwi fi aymanikum disebutkan adalah lagu ya dalam sumpah-sumpah kalian walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman fakaffaratuhu it'amu 'asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Itu yang pertama, kafarat yang pertama. Au kiswatuhum, kafarat yang kedua, au tahrir raqabah, kafarat yang ketiganya. Ya, kalau kita belajar lugo di sini sudah jelas ya. Ada au di situ. Au itu kan maknanya kalau bukan asyak at-takhir. Ya, di sini takhir ya. Baik. Fa inna hadhil ayata dallat 'alal amri biwahidin mubhamin ghairi muayyanin min umurin muayyanatin ma'dudatin hiya al-it'am awil kiswah awil et. Wa mithlu dzalika qauluhu ta'ala faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Nah, contoh yang lain dalil selain surat Al-Maidah ayat 89 tadi, faman kana minkum maridan barang siapa yang dari kalian ada yang sakit, aubihi adan min ra'sihi atau kepalanya ada luka di situ misalkan, maka dia hendak mengganti puasanya itu ya fafidyatun min siyam mengganti ya dengan fidyah atau sadaqatin atau dia bersedekah atau nusuk atau dengan menyembelih. Berarti ada pilihan di situ. Ya takhir di situ. Nah, itu dalil dari nakal jelas insyaallah. Kemudian yang ketiga dalil lugawi. Ya, dalil al-lugawi. Dari sisi ya, bahasanya. Lilislah bil ayatain ini ada kaitannya dengan dalil dari dua ayat tadi. Inna harfa au fil lughah al arabiyyah min ma'aniha ar-rajihah anna tadullu ala takhir baina syai'aini al asya. Nah, itu dia. Ya, tadi kita katakan au itu bermakna takhir atau asyak. Ya, tapi ya, apa namanya?
At-tanwi juga bisa, tapi di sini mana yang kuat adalah takhir. Wala yajuzu an tadulla ala syaqqi huna. Enggak mungkin mana syak ini kaifa rabbuna yasyukku, ya. Wala hiya bima'na al-waw, ya. Tidak juga bermakna al-waw di situ. Jadi enggak mungkin dibaca dengan al-waw di situ. Kalau bermakna al-waw berarti la budda bi al-jami' berarti. Wa hada fi masyaqqah taban. Kaifa yukallifullahu nafsan ya bi wus'iha, ya, mana ma'al masyaqqah hada fala hada muhal. Wala tadullu ala tanwi, bukan juga untuk menunjukkan atas tanwi. Tanwi itu artinya keanekaragamannya tidak. Baik. Kemudian yang keempat, dalilul ijma', dalil yang terakhir yang dipakai oleh jumhur adalah dalil ya, dari ijma' konsensus para ulama. Faqad ajma'atil ummatu ala wujubi nasbi wahidin faqat ay wahidin minal muta'akhilina lil imamatil kubra wa la yajuzu an yakuna lil ummah imamani fi anin wahid. Dalam masalah nasab, nasab itu artinya pengangkatan pemimpin, ya, mengangkat seorang pemimpin, ya. Jadi orang-orang yang muta'akhil, orang-orang yang ya cakap atau berhak untuk menjadi pemimpin, pemimpin paling tertinggi maksudnya, ya, pemimpin kaum muslimin, ya, kalau dalam bahasa sekarangnya dalam konteks negara itu presiden, ya, atau perdana menteri, atau kalau dalam konteks khilafah itu berarti khalifah atau amirul mukminin, ya. Jadi dalam satu waktu itu tidak boleh ada dua khalifah atau dua pemimpin, ya, meskipun ya dari kandidat-kandidatnya itu ada lebih dari satu, gitu. Ya, misalkan sebelum pemilu ada tiga calon pemimpin, nanti yang akan naik itu harus hanya satu saja. Ya ini kan ya kita semua sepakat yang seperti ini, yang diterapkan dimanapun secara akal, secara logika itu diterima. Wa kadzalika idza taqaddama lil fatati khatibani ya, kufuani fal waliyyu mukhayyarun fi tazwijiha min ahadihima min ghairi tahyinin. Wa la yajuzul jam'u bainahuma. Begitu juga jika seorang perempuan, ya, dia didatangi oleh dua orang laki-laki yang hendak melamarnya, dan kedua-duanya adalah laki-laki yang kufu, ya. Kufu maksudnya dia setara dari segala sisi, dari strata sosialnya, dari ilmu agamanya, dari kemampuan finansialnya dan sebagainya, kufu dia, ya. Kedua-dua laki-laki yang datang tadi. Fal wali mukhayyarun fi taswijiha, maka si wali di situ ya dikasih pilihan, ya. Boleh menikahkan dengan salah satu dari keduanya tanpa ditahyin. Boleh juzul jama' bainahuma, dan tidak mungkin mengumpulkan antara keduanya, tidak mungkin dua-duanya diterima. Baik. Wa mithlu idza qila lahu tazawwaj hindan aw ukhtaha, masalan naqul tazawwaj ya bi hindin aw ukhtiha, masalan. Wala yujuz an tajma' baina al-ukhtayain, ya, imma an tatazawwaj al-hind tatazawwaj hindan aw ukhtaha. Walahu ikhtiyaru ihdahima wa la yajuzu al-jam'u bainahuma. Wa bihadhil adillati sabata 'inda al-jumhuri anna al-amru bi wahidin mubhamin min umurin muayyanatin jaizun min ghairi an yaqtadiya wahidan muayyanan. Baik, ada adun ya laisa fihi muskilah. Li'annahu law qada at-takhyiru bainahuma ta'inu ahadihima la lazima ijtima'ul mutanaqidaini wa dzalika mumtani'. Ya. Law yaqtada at-takhyiru bainahuma. Kalau seandainya ya takhir itu proses pemilihan itu ya mengharuskan kita untuk menentukan salah satu, ya, atau ya lebih dari satu, lazima ijtima' al-mutanaqidain, maka akan terjadi ya, terkumpulnya dua perkara yang bertolak belakang. Wadzalika mumtani', dan ini adalah perkara yang mustahil. Wal mutanaqidani huna huma at-takhir wa ta'yin. Maka ibadah itu nggak mungkin takhir dan ta'yin dalam satu waktu. Ibadah yang wajib muayyan, ya, nggak boleh kita katakan dia wajib muayyan dan wajib muayyan dalam satu waktu, nggak mungkin. Gitu. Ya. Nah, dan yang ini yang menjadi apa namanya akar permasalahan nanti. Khilaf bisa timbul dari sini ketika kita mengatakan, ya, menurut saya ini ibadah ini muayyan, wajib muayyan. Kalau yang lain mengatakan ini enggak, ini wajib garu muayyan. Ya, kenapa bisa berbeda pendapat itu? Perbedaan sudut pandang, itibarnya beda. Ya. Timbangan yang dipakai untuk menimbang ibadah itu beda. Sama seperti kita menganalogikan angka 3 tadi, banyak atau sedikit enggak 3 itu. Ya, perbandingannya beda. Ya, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda juga. Tapi dalam syariat itu ya kita harus menentukan dengan pasti ini itu muayyan, ini itu mukhayyar, gitu. Enggak boleh campur aduk.
Sholat misalkan, sholat itu sudah kita stempel dia itu muayyan, ya. Maka kalau di suatu waktu nanti ada orang mengatakan sholat itu mukhayyar, makanya tidak diterima ucapan. Kenapa? Kan sudah kita pastikan sholat itu adalah muayyan, makmurun bidatihi, wa wajibun, ya, wajib ityanu ya bihi wahid. Baik. Fa idza wujida at-takhyiru intafat ta'yin. Kalau ada takhir maka enggak ada ta'yin. Wa idza wujida ta'yin intafat takhir. Kalau ada ta'yin maka tidak ada takhir. Pokoknya ini ta'yin sama takhir ini seperti air dan api, ya, mutanaqid, ya, mutanaqidan dia, ya, la yatami'ani fi anin wahid. Baik. Nah, itu dia pendapat jumhur dan dalil-dalilnya. Jadi kesimpulannya menurut jumhur bahwasanya secara akal, secara logika, secara bahasa dan secara ijma juga secara dalil syariat bahwasanya tidak mustahil kita memerintahkan sesuatu itu masih mubham bentuknya, enggak masalah. Yang tidak ada tidak tertolak oleh akal gitu maksudnya. Baik, itu dia dalil-dalilnya insyaallah taala. Di kesempatan selanjutnya kita akan ambil pendapat Mu'tazilah yang bertentangan dengan pendapat jumhur. Apa pendapat Mu'tazilah dan bagaimana pendapat mereka dan apa dalil yang mereka pakai? Itu insyaallah taala sanahudu fil liqa'i al-qadim. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.